Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Movie Kita, channel yang membahas alur cerita dari berbagai genre film. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor yang berjudul The Legend of La Llorona. Video ini mengandung spoiler, dan sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita agar channel ini semakin berkembang. Keluarga Candlewood sedang menuju ke Meksiko. Mereka adalah Andrew, Carly, dan anak mereka yang bernama Danny. Mereka diantar oleh seorang sopir taksi yang bernama Jorge. Mereka kemudian sampai di sebuah rumah besar. Istri Jorge yang bernama Veronica menyambut kedatangan mereka. Veronica terlihat bingung dan takut saat dia melihat Danny ikut bersama mereka. Dia juga merasa seperti mengenal Carly. Andrew dan keluarganya akan tinggal di situ selama 1 bulan. Carly sedang di kamar sambil melihat foto hasil USG. Tiba-tiba dia ketakutan karena teringat sesuatu. Andrew lalu datang dan menenangkannya. Ternyata mereka baru saja kehilangan putri mereka yang bernama Bridget. Carly sangat terpukul setelah kejadian itu. Danny lalu datang, dia melihat kotak musik di atas meja, tapi Carly melarang Danny untuk menyentuhnya. Andrew dan keluarganya sedang jalan-jalan. Danny menemukan sebuah tangan boneka di balik semak-semak. Andrew dan Carly berdebat tentang kematian putri mereka. Sementara itu, Danny sedang bermain di pinggir saluran air. Lalu ada kain hanyut yang mendekatinya. Danny akan mengambil kain itu, tapi tiba-tiba kain itu menariknya. Andrew dan Carly panik melihat Danny. Mereka segera melompat ke saluran air dan menolong Danny. Carly berkata kalau ada sesuatu yang menarik tangannya, tapi Andrew tidak percaya. Dia menganggap Carly sedang berhalusinasi. Danny juga berkata kalau dia tadi melihat seorang perempuan di dalam air. Andrew dan Carly sedang makan malam berdua. Mereka meninggalkan Danny bersama Veronica. Saat Andrew sedang merequest lagu, ada seorang pria yang mendatangi Carly. Pria itu bernama Pedro. Carly merasa tidak nyaman saat Pedro melihat foto Danny. Andrew kemudian datang dan Pedro berkata kalau Carly telah merayunya. Suasana akhirnya memanas. Beruntung Jorge datang dan memisahkan mereka. Dia menyuruh agar Andrew dan Carly tidak keluar dari villa karena tempat itu tidak aman. Danny tidur sambil memegang tangan boneka yang tadi dia temukan. Andrew melihat foto seorang pria bersama 2 orang wanita, tapi foto salah satu wanita itu bagian wajahnya dirusak. Veronica berkata kalau mereka adalah orang yang membangun rumah itu. Saat akan tidur, Carly terkejut melihat Danny bersama seorang perempuan. Dia segera keluar rumah dan mengejar mereka. Carly melihat mereka berdua sedang berada di seberang saluran air. Dia lalu melompat ke dalam saluran air. Andrew lalu datang bersama Danny. Dia heran melihat Carly yang sedang berada di situ. Andrew turun untuk menolong Carly, tapi tiba-tiba Danny menghilang. Mereka lalu kebingungan mencari Danny. Jorge datang bersama polisi, tapi polisi tidak bisa melakukan pencarian malam itu juga, karena Danny belum bisa dinyatakan hilang sebelum 24 jam. Veronica menunjuk keluar jendela dan menyebut nama Maria. Andrew dan Carly pergi menemui Pedro karena Andrew berpikir kalau Pedro telah menculik Danny. Tapi ternyata Pedro tidak tahu apa-apa. Dia justru marah dan menghajar Andrew. Jorge akan mencari Danny. Carly dan Veronica masuk ke dalam rumah. Sementara itu Andrew diam-diam membawa mobil Jorge. Dia akan mencari Pedro dan anak buahnya. Carly mendengar suara Danny yang berteriak memanggilnya. Carly segera pergi mencari Danny. Dia terus mendengar suara Danny yang berteriak minta tolong. Andrew mengikuti mobil Pedro. Tiba-tiba ada seorang perempuan dan anak kecil yang berada di tengah jalan. Andrew lalu menabrak pohon. Carly akhirnya menemukan Danny yang sedang berada di bawah sebuah pohon besar. Danny berkata kalau dia dibawa oleh wanita yang berada di dalam air. Carly segera membawa Danny pergi dari situ. Mereka lalu mendengar ada suara wanita yang berteriak mengerikan. Hantu wanita dari dalam air itu mengejar mereka. Beruntung Carly dan anaknya berhasil selamat. Veronica menemukan tangan boneka yang dibawa oleh Danny. Dia lalu teringat masa lalunya. Veronica sedang bersama putrinya bernama Angela. Tiba-tiba Angela menyanyikan lagu dengan lirik yang mengerikan. Dia berkata kalau ada seorang wanita yang telah mengajarinya. Angela yang berada di sampingnya tiba-tiba hilang. Veronica kebingungan dan mencari putrinya. Dia lalu melihat Angela sedang berdiri di bawah pohon besar sambil membawa sebuah boneka. Dan Angela lalu menghilang. Ternyata tangan boneka yang ditemukan Danny adalah boneka yang dibawa oleh Angela. Veronica berkata kepada Carly kalau daerah itu tidak aman. Dia segera menyuruh Carly dan Danny segera bersembunyi di dalam kamar. Dia akan berusaha melindungi mereka, karena wanita itu datang untuk mengambil Danny. Carly dan Danny sedang bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba kotak musik menyala sendiri. Carly akan mematikannya, tapi tiba-tiba Danny berbicara menggunakan bahasa Meksiko. Padahal sebelumnya dia tidak bisa menggunakan bahasa Meksiko. Hantu wanita itu mendatangi mereka. Dia lalu membawa Danny. Carly mengikuti kemana mereka pergi. Hantu wanita itu membawa Danny ke dalam dinding. Jorge mendobrak pintu kamar dan Danny keluar dari situ. Hantu wanita itu marah dan mengejar mereka. Jorge berusaha melindungi Carly dan Danny. Dia menembaki hantu wanita itu. Mereka lalu masuk ke dalam kamar Veronica. Mereka aman di dalam situ.
Veronica berkata kalau hantu wanita itu bernama Llorona, hantu yang telah membawa putrinya, dan semua orang Meksiko tahu dengan legenda hantu Llorona. Dahulu ada seorang wanita yang bernama Maria. Dia adalah selingkuhan seorang pria yang bernama Hernandez. Maria lalu melahirkan seorang bayi, tapi Hernandez tidak mau menikahinya. Maria sangat merasa sedih dan kecewa. Maria putus asa dan akan menenggelamkan diri bersama bayinya. Hernandez datang dan mengambil anaknya. Dia lalu membunuh Maria di saluran air. Dia dikutuk dan bersemayam di situ menjadi Llorona. Dia akan terus mengambil anak-anak sampai dia menemukan bayinya. Carly tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Veronica tentang hantu Llorona. Menurutnya, hantu tidak menangkap orang. Jorge berkata kalau mereka harus menunggu sampai besok pagi, karena menurut legenda, hantu Llorona akan hilang saat siang hari. Kemudian Carly berkata kalau dia pernah melihat Llorona saat siang. Carly lalu menelpon Andrew. Dia terkejut saat ponsel Andrew berdering di saku Jorge. Jorge berkata kalau dia menemukan ponsel Andrew di jalan dan memang berencana akan memberikannya kepada Carly, tapi dia lupa. Carly lalu menyuruh Jorge keluar dari kamar. Jorge ketakutan karena di luar ada Llorona, dan saat pintu terbuka, Jorge tiba-tiba menghilang. Carly lalu keluar untuk mencari Jorge. Dia menyusuri setiap sudut rumah. Carly akhirnya bertemu dengan Llorona. Llorona berhenti di depan foto Hernandez. Carly langsung melarikan diri lewat pintu di belakangnya. Pintu itu ternyata menuju ke bawah kamar Veronica. Veronica menyuruh Carly agar tetap bersembunyi. Tiba-tiba Llorona menangkap kakinya. Carly lari ketakutan. Llorona akhirnya menangkap Carly. Veronica datang untuk menyelamatkan Carly, tapi Llorona menyerangnya dan dia lalu membawa Danny. Veronica berkata kepada Carly kalau masih ada cara untuk menyelamatkan Danny dari Llorona, yaitu Carly harus membawakan anaknya yang bernama Gabriela untuk ditukar dengan Danny. Ternyata kotak musik di dalam kamar itu milik Gabriela. Kotak itu akan berbunyi dengan sendirinya saat ada bahaya mendekat. Veronica berkata kalau Llorona membawa Danny ke sebuah pulau yang bernama Pulau de la Munecas. Veronica tidak dapat bertahan dan dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Carly lalu segera pergi untuk mencari Danny. Carly melihat Andrew sedang bersama Pedro dan anak buahnya. Dia lalu ditangkap setelah ketahuan oleh salah seorang anak buah Pedro. Carly terkejut karena Jorge juga bersama mereka. Dia menyuruh agar Pedro melepaskan Andrew. Ternyata Pedro adalah anak Jorge. Mereka lalu mendengar teriakan Danny. Jorge menyuruh Andrew dan Carly segera pergi ke Pulau de la Munecas untuk mencari Danny. Sementara dia dan yang lain akan di situ untuk menahan Llorona. Llorona akhirnya datang. Dia menghabisi Pedro dan anak buahnya. Andrew dan Carly akhirnya sampai di Pulau de la Munecas. Mereka akan mencari kuburan Gabriela. Andrew dan Carly akhirnya menemukan kuburan Gabriela. Mereka akan menggali kuburan itu dan mengambil mayatnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Danny. Carly pergi mencarinya dan Andrew akan menggali kuburan Gabriela. Carly sedang mencari Danny. Sementara itu, Andrew telah berhasil mendapatkan mayat Gabriela. Carly akhirnya menemukan Danny di sebuah gubuk. Tapi tidak lama kemudian, Maria atau Llorona datang. Carly memohon agar Maria tidak mengambil Danny. Andrew lalu datang dan membawa mayat Gabriela. Maria mengambil mayat putrinya. Carly menyuruh Andrew dan Danny pergi dan menunggunya di perahu. Maria menangis sambil memeluk mayat putrinya. Tapi ternyata mayat itu bukanlah mayat Gabriela, tapi istri Hernandez. Gabriela telah menghabisi ibu tirinya. Carly segera menuju ke perahu dan mereka bertiga akhirnya pergi meninggalkan pulau itu. Tapi Maria mengejar mereka. Dia lalu menyerang Carly. Danny lalu memohon agar Maria tidak melukai ibunya. Maria marah dan akan mengambil Danny. Jorge lalu datang dan menancapkan salib di tubuh Maria. Akhirnya hantu Llorona menghilang. Carly akan kembali ke Los Angeles. Dia sedang memandang kotak musik. Ternyata sebelum meninggal, Veronica berkata kalau Carly adalah cucu dari Gabriela. Nah, itulah tadi alur cerita dari film horor yang berjudul The Legend of La Llorona. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.